feminisme, kami memilih suatu topik yaitu tentang kekerasan dalam pacaran. Di sini saya akan menjelaskan latar belakang dari kekerasan dalam pacaran. Latar belakang kekerasan dalam pacaran adalah suatu fenomena yang terkait dengan hubungan antara laki-laki dan perempuan yang memiliki keterikatan secara emosional. Kekerasan dalam pacaran juga dikenal sebagai dating violence, adalah suatu tindakan penganiayaan fisik atau psikologis yang dilakukan oleh suatu pihak dalam hubungan untuk memperoleh otoritas atau kontrol terhadap pasangan. Kekerasan dalam pacaran dapat berupa perilaku kekerasan yang terbuka atau tertutup, yang bersifat menyerang atau bertahan, yang disertai dengan penggunaan kekuatan. Kekerasan dalam pacaran dapat memiliki dampak negatif yang signifikan pada individu yang mengalami kekerasan, termasuk stres, depresi, dan trauma. Oke, yang selanjutnya ada solusi terhadap berlaku kekerasan dalam pacaran. Yang pertama itu kenali latar belakang pasangan terlebih dahulu. Sebelum memulai hubungan, penting untuk mencari tahu latar belakang pasangan. Dengan mengetahui riwayatnya dapat membantu dalam membuat keputusan yang lebih baik. Yang kedua ada zero tolerance terhadap kekerasan. Setiap individu harus memiliki prinsip bahwa kekerasan tidak dapat ditoleransi dalam hubungan. Tak peduli bentuknya, keputusan ini harus teguh dan tidak boleh diganggu-gugat. Terus yang ketiga ada membangun komitmen. Awali hubungan dengan membangun komitmen bersama untuk saling menghargai dan tidak ada kekerasan. Yang keempat ada tunjukkan rasa dirimu. Walau kamu perempuan, bukan berarti kamu harus pasif dalam hubungan. Sampaikanlah bila ada hal yang perlu dibicarakan terkait hubungan. Yang kelima, jika menerima kekerasan, jauhi pasanganmu. Jika menerima kekerasan, sebaiknya langsung jauhi pasanganmu. Jangan ragu untuk bersuara dan minta bantuan pada orang terdekat. Terus yang terakhir ada buat rencana untuk menyelamatkan diri. Bila kamu sulit keluar dari dominasi pasanganmu, buatkan rencana untuk menyelamatkan diri seperti lapor ke pihak berwajib atau lapor ke teman terdekat. Terima kasih. Nah, yang selanjutnya saya akan membahas tentang teori feminisme radikal yang sangat cocok dikaitkan dengan kasus kekerasan dalam pacaran. Jadi, teori feminisme radikal mengenai tubuh, seks, dan seksualitas itu menekankan bahwa tubuh perempuan telah dijadikan sebagai objek dominasi oleh patriarki. Nah, menurut pandangan ini, kontrol atas tubuh perempuan melalui seksualitasnya merupakan salah satu alat untuk menjaga struktur kekuasaan yang ada. Nah, ini tercermin dalam kasus kekerasan dalam pacaran, di mana seringkali kekerasan tersebut dipicu oleh upaya kontrol terhadap tubuh dan seksualitas pasangan perempuan. Nah, pelaku juga seringkali menggunakan kekerasan fisik, kekerasan psikologis, untuk memperkuat dominasi mereka dan mengekang otonomi pada pasangannya. Nah, dari kelompok kami, untuk mengurangi kasus kekerasan dalam pacaran tersebut, solusi yang tepat harus menggabungkan pendekatan yang holistik, di mana yang pertama ada pendidikan, di mana pendidikan tentang kesetaraan gender dan penghapusan norma-norma yang memperkuat peran dominasi laki-laki dan subordinasi perempuan itu sangat penting. Ini bisa dimulai dari tingkat pendidikan dasar hingga ke tingkat yang lebih tinggi dalam masyarakat. Yang kedua, penting untuk memperkuat sistem perlindungan bagi korban kekerasan dalam pacaran dengan menyediakan akses yang lebih baik ke layanan konseling, tempat perlindungan, bantuan hukum. Itu sangat berpengaruh. Dan yang terakhir, pentingnya mendukung perubahan budaya yang mempromosikan hubungan yang sehat, saling menghormati, dan tanpa kekerasan dalam interaksi antar individu. Nah, dalam keseluruhan, solusi untuk mengurangi kasus kekerasan dalam pacaran melibatkan upaya bersama dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat sipil, dan individu-individu lainnya. Ini tidak hanya memerlukan tindakan pencegahan saja, tetapi juga perubahan dalam pandangan norma-norma sosial yang memungkinkan terjadinya kekerasan dalam pacaran.
Yang selanjutnya ada data yang diambil dari kumparan mengenai kekerasan di ranah personal, di mana di situ diperlihatkan tentang KDP atau kasus dalam pacaran. Dijelaskan bahwa kasus dalam pacaran itu meliputi kekerasan fisik, di mana tindakan yang menimbulkan rasa sakit, cedera, atau kerusakan fisik pada korban, seperti memukul, mendorong, menampar, dan lain sebagainya. Ada juga kekerasan secara emosional, di mana meliputi semua tindakan yang bertujuan untuk mengendalikan, mempermalukan, menghina, dan merendahkan. Dalam data tersebut, KDP dijelaskan bahwa banyak sekali laporan tentang kekerasan dalam pacaran, di mana dalam data tersebut terdapat 3.528 kasus secara emosional dan diikuti oleh kekerasan fisik sebesar 422 kasus dalam kasus kekerasan dalam pacaran. Jadi teman-teman, saya akan menjelaskan bagian kesimpulannya. Banyak perempuan yang tidak menyadari bahwa dirinya sedang terjerat dalam pembatasan aktivitas, karena dianggap sebagai hal yang wajar sekaligus bentuk rasa peduli dan rasa sayang dari pasangannya. Selain itu, sebagian pengaduan pun seringkali tidak diteruskan karena malu jika kasusnya diketahui umum. Rasa kasihan terhadap pelaku, rumitnya proses hukum, atau keinginan untuk menyelesaikan masalah secara damai. Perlu diketahui, jika saya, teman atau orang terdekat mengalami kekerasan dalam pacaran, jangan diam, ragu, ataupun takut. Segera laporkan kepada pihak berwajib atau dapat menghubungi bagian pengaduan masyarakat Kementerian PPPA. Ingat bahwa mengakhiri kekerasan terhadap perempuan merupakan kunci untuk mendorong kesetaraan gender dan memungkinkan perempuan untuk berpartisipasi sepenuhnya dalam kehidupan politik, ekonomi, dan sosial. Karena perempuan merupakan penentu terciptanya generasi yang akan datang. Untuk itu, mari melindungi perempuan dari segala bentuk kekerasan demi menghasilkan generasi muda yang baik dan berkualitas. Terima kasih.